Motor saat ini bukan hanya sebagai alat transportasi, karena mau bagaimanapun motor saat ini fungsinya lebih dari itu. Bahkan saking jauhnya perkembangan dunia otomotif khususnya motor saat ini sudah menjadi gaya hidup untuk sebagian orang. Ya, gaya hidup atau lifestyle. Kenapa bisa? Ya, hal ini bisa terjadi karena dunia otomotif khususnya di Indonesia sudah sangat berkembang pesat, sehingga motor sudah bisa menjadi lifestyle. Menariknya di sini adalah lifestyle atau gaya hidup ini memiliki beberapa kategori. Namun yang paling umum untuk saat ini adalah gaya hidup dengan gaya street racer. Menariknya lagi adalah gaya street racer ini untuk di Indonesia sendiri, penganut lifestyle ini kebanyakan menggunakan motor matic, bukan motor sport atau apapun itu. Dan kegiatan utama penganut lifestyle ini tentu aja bikin video TikTok jedak-jeduk dengan caption yang merendah untuk meninggi. Jika sudah menggunakan motor matic, dimodifikasi sedikit dan sering membuat video jedak-jeduk, mereka biasa disebut penganut lifestyle ngabers. Mungkin bagi pelakunya, lifestyle ngabers itu keren. Namun untuk kebanyakan orang, hal tersebut tidak dianggap keren, malah hal tersebut dibilang aneh, norak, dan lainnya. Intinya, lifestyle ngabers cukup dihujat. Namun kenapa? Kenapa ngabers ini dihujat? Bentar. Untuk sebagian orang, jika dibilang ngabers, mereka akan senang. Namun sebagian orang akan merasa malu. Sebenarnya, apa arti ngabers ini? Jadi ketika TikTok baru ngetrend di sekitar tahun 2020-an, banyak anak muda yang suka sama motor komen di video konten otomotif dengan sebutan ngap. Yang artinya, bang, cuman dibalik doang sih bahasanya. Ya, mereka suka bolak-balik kata kayak tukang HP era 2000-an awal ketika lagi ngobrol sama rekannya untuk kasih harga terbaik. Mungkin sebutan ngap awal-awal terasa keren, namun ketika kata ngap ini semakin banyak yang menggunakannya, dan lucunya lagi, banyak konten kreator yang cuman jedak-jeduk selalu menggunakan kata-kata ngap ini, dan orang-orang hampir selalu melihat hal ini, akhirnya kesel, dan muncullah istilah ngabers. Kocaknya, ngabers ini sebenarnya sudah dikonotasikan dengan perspektif negatif. Tapi apakah konotasi ngabers ini benar-benar negatif? Ya ini sih tergantung perspektif masing-masing aja, karena ternyata ada alasan lainnya kenapa namanya bisa ngabers. Namun kita tidak akan membahas gimana asal-usul kata ngabers, karena di video ini kita akan fokus aja kenapa ngabers ini dihujat. Emangnya dihujat? Jawabannya tentu aja dihujat. Hal pertama yang dihujat adalah tingkah laku mereka di media sosial. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ngabers kebanyakan selalu membuat konten dengan motornya, dan mereka biasanya hanya bermodalkan foto terus edit jedak-jeduk dan masukin lagu. Sisanya ya cuman caption. Bagi sebagian orang ini mungkin keren, tapi bagi sebagian orang lainnya ngeselin. Mungkin keren pada awalnya, tapi lama-kelamaan orang-orang mungkin jenuh dan pada akhirnya hal ini seperti dianggap norak. Apalagi banyak yang bilang ngabers ini kalau bikin konten terlalu percaya diri, karena mereka suka joget-joget di depan motornya. Ya sebenarnya hal ini nggak salah sih, karena bebas-bebas aja mereka mau melakukan apa. Iya kan? Lagi pula mereka bisa percaya diri ya karena mereka hampir selalu menggunakan helm full face di setiap kontennya. Ya tentu aja mereka merasa percaya diri dan hal ini sebenarnya ya oke-oke aja. Kemudian selain tingkah lakunya di media sosial, di kehidupan nyatanya banyak juga yang bilang ngeselin. Jadi kegiatan utama ngabers selain bikin konten jedak-jeduk dan joget-joget, tentu aja mereka suka banget yang namanya nongkrong. Nah kalau lagi nongkrong ini nih yang ngeselin. Apa yang ngebuat mereka ngeselin? Mereka bergerombol. Emang nggak boleh ngegerombol? Ya boleh aja sih sebenarnya asalkan di tempat yang luas. Karena faktanya ngabers kebanyakan bergerombol di pinggir jalan. Emang salah bergerombol di pinggir jalan? Ya bisa dibilang salah, bisa dibilang juga enggak. Tapi yang jadi masalah adalah entah kenapa mereka suka banget bikin konten, entah itu video motor atau joget-joget di tengah jalan raya. Emang sih bukan jalan raya yang rame, tapi tetap aja mereka biasanya membuat konten di tengah jalan raya dan hal ini cukup mengganggu. Bayangin aja mereka standar tengah motornya di tengah jalan raya dan mereka joget-joget. Kalau dilihat langsung ya agak gimana gitu. Kemudian selain lifestyle-nya sendiri, gaya modifikasi dan berkendara ngabers ini juga cukup ngeselin. Jadi hal pertama buat kalian yang ingin menjadi lifestyle ngabers tentu aja menggunakan knalpot berisik, entah itu bobokan atau knalpot racing. Ya, knalpot berisik emang cukup ngeselin, apalagi di motor matic. Udah knalpotnya berisik, gaya berkendaranya pun juga berbeda. Mereka biasanya akan buka gas segede-gedenya di bagian bawah, dan setelah itu mereka akan menutup gas. Kenapa begitu? Ya karena hal ini untuk memunculkan suara ember di knalpotnya. Bagi sebagian orang ini ngeselin, tapi bagi ngabers ini keren banget. Selain itu, motor ngabers juga hampir selalu memiliki stiker khusus yang menunjukkan sifat mereka, yaitu merendah untuk meroket. Misalnya stiker motor pelan. Ya sebenarnya sih ini bukan merendah untuk meroket sih, emang motornya pelan.
Lagi pula cuman modal knalpot racing nggak akan bikin motor kalian tambah ngebut dan nambah tenaga sampai 20 horsepower. Jadi stiker pelan ini entah mereka jujur, entah mereka ingin merendah untuk meroket, saya nggak tahu. Lalu bagaimana dengan gaya modifikasinya? Sebenarnya gaya modifikasi Ngabers itu cukup keren. Devil eyes, alis mata, bilet, repaint velg, pakai barang bermerek, dan lainnya. Namun menariknya adalah mereka suka pamer akan hal itu. Emang sih modifikasi kebanyakan tujuannya tentu aja untuk pamer atau flexing. Tapi lucunya adalah kebanyakan dari mereka memamerkan hal yang tidak perlu dipamerkan. Apa itu? Ya, barang KW. Pakai Ohlin nih bos, senggol dong. Padahal Ohlinsnya KW, bukan KW super tapi KW banget. Nah inilah hal yang membuat mereka dihujat banget. Mereka suka flexing untuk menunjukkan seakan-akan mereka adalah orang paling kaya. Udah suka flexing barang branded KW, ditambah motornya memiliki stiker hobi kami mahal, ini yang membuat Ngabers semakin dihujat. Untuk apa mereka melakukan hal ini? Tentu aja untuk pengakuan sosial. Tapi apakah hal itu perlu? Ya bagi sebagian orang hal ini mungkin perlu, tapi tidak untuk sebagian orang lainnya. Oh iya, ada satu hal lagi, cara mereka flexing yang unik banget bahkan cenderung ngeselin. Mereka akan selalu menggunakan helm kemana-mana, bahkan ke dalam mall pun terkadang mereka tetap menggunakan helm full face-nya. Ya, menggunakan helmnya di kepalanya, bukan di tenteng. Dan ini cukup lucu. Dan kita jadi bertanya-tanya apa maksudnya. Mungkin mereka ingin flexing kalau helm mereka mahal. Padahal sudah jelas tertulis di peraturan mall, kalau helm harus dilepas. Jangankan ke mall, KTM aja harus lepas helm. Ini sih yang lucu. Bukannya flexing tapi malah kelihatan norak. Iya kan? Dengan hal tersebut muncul sebuah pertanyaan baru. Kenapa mereka suka banget flexing? Ya, Ngabers identik dengan flexing. Jadi menurut data yang ada, Ngabers ini bisa seperti itu karena ada yang namanya fenomena kelas sosial. Karena kalau dilihat dari sisi sosiologis, hujatan terhadap Ngabers sebenarnya adalah bentuk diskriminasi kelas yang dibungkus candaan. Karena faktanya Ngabers itu umumnya datang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan ketika mereka mencoba tampil gaya ala-ala anak elit, namun semua itu tidak sejalan dengan realitas. Karena mereka kebanyakan menggunakan barang KW. Namun selain KW, walaupun barangnya original, namun kebanyakan part original yang dipakai Ngabers hampir terjangkau oleh kebanyakan orang juga. Yang pada akhirnya hal tersebut sebenarnya bukanlah hal yang spesial banget. Intinya Ngabers itu pengen terlihat kaya di antara yang lain. Padahal modifikasi itu bukan gimana kita terlihat kaya, tapi modifikasi itu bagaimana bisa dinikmati. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga. Iya kan? Terakhir nih, apakah Ngabers ini layak dihujat? Jawabannya ya layak. Tapi untuk Ngabers yang suka flexing, pakai helm di mall, joget-joget di tengah jalan dan lainnya. Namun Ngabers yang proper dan gak suka flexing, sebenarnya itu adalah Ngabers panutan. Standar hidup orang itu memang berbeda-beda. Jika kalian merasa kaya, percayalah ada yang lebih kaya. Jika kalian merasa ganteng, tentu aja ada yang lebih ganteng. Contohnya makhluk ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.